Hai, balik lagi di Ruang Dokter Hewan bersama aku Dokter Natali dan Dokter Tias. hari ini kita akan ngebahas tentang makanan sama minuman yang nggak boleh diminum ataupun dimakan sama kucing, ya kan dok? Ya. Terus apa aja tuh dok, kalau boleh tahu makanan sama minuman yang nggak boleh? Ini beberapa aja kita bahas, nggak semuanya ya gitu. Yang sering aja gitu. Kalau yang pertama, yang paling sering nih, baik yang belum tahu juga owner itu yang kucing nggak boleh itu susu. Oh ya, bener banget sih. Keju atau kayak dairy products gitu Ya, yang nggak boleh. bener banget. Gitu. Terus kayak gitu tuh efeknya apa sih sebenarnya dikasihnya? Karena banyak banget sih akhir-akhir ini tuh kayak kalau kita nemu klien nih kayak dok boleh gak sih dikasih susu yang merek yang itu yang kalian tahu kan yang bungkus yang warnanya putih itu biasanya terus kayak ditanya ini boleh gak sih dok? Terus habis itu kalau kitten terus kayak dia nggak punya induk kayak gitu boleh dikasih apa kayak gitu? Kalau misalnya itu sebenarnya kucing sendiri dia tuh laktosa intoleran, makanya kenapa dia nggak bisa mencerna laktos yang ada di dairy products gitu. Pokoknya hal-hal semua yang berbau dairy itu nggak bisa gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang kayak kitten yang nggak ada induknya, yang asupan susunya juga nggak ada gitu, lebih baik sih kita saranin memang beli susu yang emang khusus untuk kitten, atau bisa juga kalau misalnya mau dikasih susu formula itu susu SGM yang bebas laktosa. Itu ada sih. Itu lebih aman ya dibanding susu sapi yang dijual biasanya gitu. Jadi mendingan itu dipakainya itu. Walaupun efeknya sebenarnya kalau misalnya dia pakainya keburu minum si susu sapi gitu ya, efeknya itu biasanya dia jadi masalah pencernaan ya, diare, muntah gitu. Kadang lemes juga jadinya kalau misalnya emang udah dia terlalu banyak nerimanya gitu. Apalagi kalau masih kecil ya. Gitu kan itu ini banget, esensial banget ya gitu. Oke. Terus ada lagi dok yang makanan? Kalau yang lain misalnya kayak coklat juga itu, kalau coklat sih sering sih jatuhnya kayak toksik ya buat dia ya, racun gitu. Kenapa? Karena dia ada kandungan kafein sama teobrominnya. Itu dua-duanya itu yang nggak bisa diterima sama si kucing gitu. Jatuhnya kayak toksik. Biasanya itu sama sih dia bikin masalah pencernaan juga. Jadi awalnya bisa muntah, diare gitu. Tapi yang udah terlalu banyak dia bisa bikin kalau kafein sama ya, kalau di manusia dia bikin heart rate-nya meningkat, terus frekuensi nafasnya juga meningkat gitu. Kalau yang udah parah banget tuh bisa sampai fatal heart. Jadi kayak gagal jantung gitu jatuhnya gitu sih. Terus banyak dikitnya tuh pengaruh nggak, atau kayak walaupun cuma dikit doang terus kayak nggak apa-apa sebenarnya gitu, sebenarnya sih tergantung si kucingnya juga ya. Kadang dia langsung ada efeknya langsung, yang makanya owner tuh nyadar gitu kalau dia ada langsung mengeluarkan efek samping gitu ya. Tapi kalau misalnya sedikit kadang nggak kelihatan juga nih, atau biasanya dia cuman meningkatkan heart rate kan nggak ownernya juga nggak sadar gitu. Jadi kalau misalnya udah banyak sekali ya itu bisa sampai gagal jantung ya, langsung bisa fatal gitu kayak jatuhnya. Serangan jantung juga bisa ya. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya ya ini yang sering juga itu bahan-bahan makanan yang mentah sifatnya. Jadi kayak daging mentah, terus daging ikan mentah, terus putih telur yang mentah ya, itu juga itu sering sih itu nggak boleh banget. Kenapa? Kalau misalnya mereka yang mentah itu pasti kan bakterinya lebih banyak ya gitu. E. coli, salmonella itu benar-benar tinggi banget, dan mereka bisa membahayakan juga buat pencernaannya gitu. Bisa bikin diare, muntah. Yang paling fatal ya bisa kalau diare terus menerus kan dehidrasi, jadi fatal juga ya masih gitu. Kecil ya. Gitu. Oke, terus yang lainnya nih yang sering juga kalau misalnya ownernya itu punya anjing juga. Jadi dia ngasih mungkin nggak sengaja juga ya, karena makanannya deketan tuh, makanan kucing sama makanan anjingnya. Kucingnya makan sih makanan anjingnya. Itu sebenarnya bukan nggak boleh sih, tapi nggak disarankan karena kandungannya beda ya. Kandungannya yang dibutuhin anjing sama kucing kan beda. Terus misalnya ada beberapa nutrisi yang di makanan anjing itu nggak ada gitu. Makanan anjing tuh yang dibutuhin sama kucing tuh di situ nggak ada gitu. Di dog food tuh nggak ada. Jadi nanti lama-lama kalau misalnya terus menerus itu bisa kekurangan juga gitu. Kayak vitamin A, taurin itu nggak ada di makanan anjing gitu. Jadi ntar jadi kayak defisiensi vitamin A gitu. Jadi malnutrisi ya jatuhnya. Jadi jangan sekali-kali ngasih makanan yang bukan memang punyanya dia gitu ya. Oke. Nah kan
tadi kan udah dibahas tuh kayak yang makanan anjing, terus habis itu raw food, terus susu sama coklat. Terus ada lagi nggak dok kira-kira? Yang lumayan sering juga nih biasanya dikasih roti, atau kayak apa, di dalam roti kan ada raginya ya. Itu sebenarnya nggak bagus juga buat kucing. Ini gitu. juga banyak sih yang ngasih. Kenapa? Karena makan pizza bisa bikin gitu. kembung dianya Oke. si ragi itu. Terus kalau misalnya ada yang roti yang belum jadi gitu ya, masih mentah, masih adonan gitu, itu juga berbahaya sih buat dia, karena bisa mengganggu pencernaan, bisa menyumbat juga gitu di lambungnya gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau adonan yang belum jadi kayaknya ini ya jarang ya. Sih, Kecuali kayak kucingnya emang nekat aja sih Pas mau makan pas gitu lagi ya. masak, iya. Oke, Gitu. lanjut dok, ada lagi? Ada lagi biasanya kayak bawang-bawangan ya, bawang merah, bawang putih, atau Oh, itu daun juga nggak bawang. boleh ya? Itu juga nggak boleh. Bikin nangis. Bisa bikin kalau dia Kirain ya, mata kita ya. Dia bikin anemia sebenarnya Oh, kalau di iya? kucing. Makanya Oke. banyak yang nggak tahu juga sih ini. Cuman itu juga dalam yang lumayan banyak itu bisa menyebabkan anemia gitu di kucing. Karena dia bisa bawang ini sifatnya bisa merusak red blood cell di kucing sebenarnya gitu. Jadi makanya kenapa itu bikin anemia ya? Gitu, Itu betul. banget ya. Dia bisa bikin awalnya sih gejalanya, kalau misalnya yang kelihatan ya, gejala fisiknya itu bisa mual, terus kayak muntah, terus kayak ada sakit di perut gitu, awalnya itu. Tapi dalam waktu yang lama dia bisa bikin anemia gitu. Gejalanya sebenarnya umum ya, kayak tuh. semua penyakit. Berarti Semua harus yang- digali banget sih. Semua ini yang salah makan pemeriksaannya. biasanya kan kayak gitu kan. Oke. Gitu. Terus selain itu ada juga nih kalau kayak buah gitu ya yang nggak boleh, itu misalnya kayak anggur, kismis, itu juga nggak boleh. Itu sebenarnya belum diketahui persis sih, maksudnya dia tuh kandungan apa yang bikin dia beracun untuk kucing ya, yang jelas. Tapi dia kalau misalnya makan anggur atau kismis itu, kucing bisa bikin gagal ginjal gitunya, jadi kayak akut gitu keracunannya, renal failure. Cuman itu untuk dalam berapa banyaknya itu juga belum bisa dipastikan ya. Kadang kalau misalnya ownernya nyadar, biasanya kita sih langsung di treat aja untuk bisa dimuntahin, atau benar-benar dikasih treatment untuk keracunan gitu. Jadi kasih infus ya. Kayak gitu. Tuh. Terus yang lain lagi, ini sih lumayan jarang nih. Ini yang terakhir ya, poin terakhir. Lumayan jarang, maksudnya biasanya owner pasti tahu lah ya, kalau misalnya kucing ya kalau minum alkohol itu nggak boleh. Nggak tahu ya, Nggak mungkin boleh lah ya. Ini orang dari kucing loh orang ini. orang aja dia bisa sebenarnya merusak organ ya, kayak merusak otak, merusak hati gitu, apalagi kalau di kucing. Dia tuh biasanya kalau misalnya yang kayak udah ada gini ya teorinya, itu dia 2 sendok teh alkohol aja dia bisa merusak si organ hati atau otak itu. Buat si kucing beratnya sekitar 2,5 kilogram. 2 sendok teh aja Itu gitu. tergantung sama kandungan Ya alkoholnya itu juga atau sih ya, berarti makin kandungannya tinggi alkoholnya betul, makin cepet pastinya ya, ya. pasti Jadi ya. Nah dok, kalau udah kayaknya nggak sengaja nih kemakan beberapa macam makanan yang tadi disebutin sama dok Tias kayak gitu, sebenarnya pertolongan pertama buat merekanya tuh gimana? Ada pertolongan kayak khusus gitu, perlakuan khusus itu nggak? Kalau kayak seumpamanya kita jadi owner nih di rumah, terus kita belum ke dokter, itu apa yang harus kita lakuin? sebenarnya sih memang kalau misalnya kita ya, maksudnya saya sendiri sebagai dokter sih nyaranin memang langsung dibawa ke klinik ya. Maksudnya kadang kan dia ada nggak kelihatan gejalanya, ada yang kayak tiba-tiba langsung ke organ yang fatal ya, misalnya kayak si ginjal gitu yang nggak kelihatan gejalanya. Jadi memang sebaiknya sih langsung dibawa ke klinik. Atau kalau misalnya kayak treatment buat keracunan sih sebenarnya kayak norit itu bisa juga sih gitu diberikan. Cuman alangkah lebih baiknya dibawa ke klinik biar bisa sekalian diobservasi juga nih, misalnya paling nggak semalam lah gitu dipantau. Kalau memang butuh infus ya diinfus sekalian, biar kalau memang ada yang harus dibuang cepet keluarnya juga bahan-bahan beracun itu gitu. Keluar dari pipis ya. Gitu sih paling gitu. Ini itu aja. Oke. Jadi kita semua udah tahu ya, makanan sama minuman yang nggak dibolehin buat kucing tuh banyak banget. Yang hari ini kita bahas tuh kayak nggak seberapa, tapi banyak ya. Kayak mulai dari awal tuh kayak makanan anjing, terus habis itu makanan mentah, terus susu tuh pertama kayak yang banyak banget yang ngasih susu, apalagi susunya yang kayak susu sapi kayak gitu. Terus habis itu Anggur itu juga nggak boleh. terus habis itu kayak roti itu juga banyak kan yang ngasih kayak gitu, karena kan kayak kita nggak tahu nih dia tuh sebenarnya boleh apa enggak. Terus biasanya owner kayak ngasih aja Ya, kayak jadi gitu kayak kalau makanannya misalnya kan. kalau misalnya ngasih saran sih sebenarnya sebaiknya kalau
kalau memang nggak tahu nih mungkin bisa dicari dulu Ya, nanya misalnya, dulu atau sih. nanya kalau misalnya ke ada yang punya dokter hewan yang memang langganan gitu, ditanya aja gitu, dok ini baik nggak gitu. Itu Kalau sih biar lebih sesimpel aman. sebenarnya kayak nanya Google aja juga bisa. Bisa. Sih ya. Tapi jangan terlalu percaya juga sama Google. Kalau yang tadi kalau udah ada dokter langganan biasanya kayak nanya Sekalian aja sama dokternya gitu, langsung. biar lebih gitu aman ya. lah ya gitu. Oke, thank you ya Dok Kes ya. Sama-sama dong. Sekian video kita hari ini. Kalau ada pertanyaan ataupun kayak mau kasih saran ke kita atau kayak mau requestnya kita mau bikin video apa lagi, tolong komen di bawah ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen ya di bawah. Thank you dah.